Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ara Gadis Bianca Prameswari, NRP 091 118405 kali 83. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya saya dapat melakukan presentasi proposal penelitian saya pada hari ini. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Satya Fadil Persada selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan network planning pada pelaksanaan proyek dalam upaya efisiensi waktu dan biaya menggunakan metode PERT dan CPM, studi kasus proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya, Sidoarjo. Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena beralasan dari latar belakang yang menarik. Di sini saya akan mengupas secara singkat latar belakang yang saya angkat untuk judul penelitian ini. Berawal dari proyek pada umumnya selalu memiliki batasan waktu yang dimana artinya proyek tersebut harus selesai pada waktunya atau lebih cepat daripada waktunya. Kemudian berbagai efek dari keterlambatan penyelesaian suatu proyek merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh semua pihak, yang disebabkan karena dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga penggunaan waktu dan biaya harus dibuat seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Dari adanya efek keterlambatan tersebut, diperlukannya adanya network planning. Network planning ini sendiri adalah salah satu model yang dipakai dalam penyelenggaraan proyek. Dengan begitu, adanya network planning, suatu proyek dapat tersusun secara rapi agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan apa yang ditentukan. Kemudian, dari network planning sendiri itu terdapat dua metode. Yang pertama metode CPM dan yang kedua adalah metode PERT. Di sini banyak sekali pengerjaan suatu proyek, yaitu salah satunya pembangunan rumah 2 lantai. Saya mengambil kasus pembangunan rumah 2 lantai di Puri Suryajaya yang berlokasi di Gedangan, Sidoarjo. Di sini yang berperan sebagai kontraktor adalah perusahaan CV Arkain Bumisrasi. CV Arkain Bumisrasi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam pengerjaan usahanya, CV Arkain ini belum pernah menggunakan metode CPM maupun PERT. Mereka hanya menggunakan metode berdasarkan pengalaman dan menghitungnya secara manual. Kemudian dengan begitu, perusahaan ini seringkali mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Salah satunya karena adanya faktor eksternal, yaitu faktor cuaca. Hal tersebut dapat menghambat proses pengerjaan proyek pembangunan ini. Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek karena ke rencana awal, diperlukan suatu percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti dengan meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu, diperlukannya analisis optimalisasi waktu proyek sehingga dapat diketahui berapa lama proyek tersebut dapat diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode PERT dan CPM. Dari latar belakang tersebut dapat saya ambilkan masalah dan dapat saya rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan manakah yang termasuk aktivitas kritis pada proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya? Yang kedua, berapa waktu optimal proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya? Dan yang ketiga, berapa total biaya proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya dengan durasi proyek yang optimal? Ada pula agar tidak meluasnya suatu masalah ini, ada pula batasan-batasan masalah yang saya rumuskan. Yang pertama, penelitian pengukuran kinerja dan pengambilan data dilakukan di CV Arkain Bumisrasi. Dan yang kedua, batasan PERT dan CPM sampai mengetahui tingkat beberapa perspektif sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Yang ketiga, pembahasan meliputi pengukuran kinerja dengan penerapan PERT dan CPM yang dilakukan hanya sampai pada tahap perancangan berupa alat pengukuran dan pengukuran kinerja. Yang keempat, data-data yang diperlukan adalah data yang mencakup dalam 4 perspektif PERT dan CPM, yaitu anggaran keuangan dan penjadwalan pekerjaan proyek. Kemudian ada pula tujuan penelitian ini,
yaitu yang pertama mengetahui dan menentukan jaringan kerja atau jadwal planning pada pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya. Yang kedua menganalisis waktu yang optimal untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya. Yang ketiga menganalisis perkiraan total biaya untuk proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya pada waktu yang optimal. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah bagi saya sendiri sebagai penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu mengenai manajemen operasional, terutama dalam hal manajemen proyek yang telah diperoleh selama kuliah, dalam memecahkan masalah nyata di lapangan khususnya di dunia perproyekan. Untuk bagi owner atau pihak pemberi proyek dapat mengetahui kendala serta cara mengatasi permasalahan yang ada dalam proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya, sehingga pembangunan rumah 2 lantai tersebut dapat segera diselesaikan secara cepat. Kemudian bagi masyarakat umum dapat digunakan referensi guna menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Kemudian memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada landasan teori, saya membagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama, proyek. Proyek menurut Merida dan Mantel tahun 2006 mengatakan bahwa the project is complex enough that the subtext require careful coordination and control in terms of timing, precedence, cost, and performance. Yang dimana dapat diartikan bahwa proyek memiliki beberapa subtugas yang sangat kompleks dan memerlukan koordinasi yang cermat. Selain itu, proyek memerlukan kontrol terhadap waktu, biaya, dan kinerja. Kemudian yang kedua, ada manajemen proyek. Menurut Ervianto pada tahun 2005, manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Kemudian yang ketiga ada metode CPM. Menurut Levin and Kirkpatrick pada tahun 1972, CPM adalah metode atau sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek. Kemudian yang terakhir ada metode PERT. Menurut Levin and Kirkpatrick pada tahun 1972, metode PERT adalah suatu metode yang bertujuan sebanyak mungkin untuk mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagai bagian suatu keseluruhan kegiatan dan mempercepat selesainya proyek. Kemudian ada pula acuan untuk penelitian ini dari penelitian terdahulu. Di sini ada 5 jurnal yang saya ambil untuk menjadi acuan penelitian ini. Yang pertama yaitu Bram Is Kumara Dwi Jayanto Mulyono pada tahun 2014. Di sini judulnya yaitu metode PERT CPM untuk optimalisasi penjadwalan proyek studi kasus pembangunan Rusunawa Karangroto di Semarang. Yang kedua ada Juna Fujioka Dwi Kartikasari pada tahun 2017 yang berjudul Evaluasi Manajemen Waktu Proyek menggunakan metode PERT dan CPM pada pengerjaan proyek reparasi Kren Lipson di PT Meadowmont Indonesia. Yang ketiga ada Wilson W.D. Banjarnahor dan Pristiwanto pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Proyek Perumahan dengan metode CPM dan PERT. Studi kasus proyek perumahan Citra Turi. Kemudian ada NME Wardasi S. Musdalifah dan D. Lucianti pada tahun 2018 dengan judul Optimalisasi Biaya dan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Perumahan Citraland Palu menggunakan metode PERT dan CPM. Kemudian yang terakhir ada Jufriyanto dan Muhammad Zainuddin Fatoni pada tahun 2019
yang berjudul Project Development Management of Rungkut Tower Apartment with CPM Method and Part. Kemudian masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama akan saya bahas adalah flowchart. Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan proses dari awal hingga berakhirnya penelitian ini secara sistematis dan skematis. Kemudian saya jelaskan flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai penelitian ini, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga kajian literatur atau mencari kajian literatur, yang ketiga menyusun pertanyaan untuk wawancara, yang kelima mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Setelah mendapatkan data tersebut akan diolah dan dibahas. Setelah dibahas, akan ditarik kesimpulan dan diberikan saran. Dan penelitian ini akan selesai. Kemudian, objek penelitian dari penelitian ini adalah pelaksanaan proyek pada pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surajaya, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, metode pengumpulan data pada penelitian ini terdapat 2 metode, yaitu pertama adalah data premier. Data premier merupakan data mentah yang diperoleh dari peneliti yang melihat secara langsung dari hasil pengamatan terhadap variabel-variabel pelaksanaan proyek pembangunan rumah 2 lantai di Puri Surabaya. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari beberapa pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti rancangan biaya proyek, perkiraan kebutuhan tenaga, kinerja proyek. Kemudian ada metode pengolahan data. Di sini terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode CPM. Di sini metode CPM itu mengkaji dan mengidentifikasikan, menguraikan, memecahkan lingkup proyek menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen dari suatu proyek. Kemudian yang kedua adalah metode PERT. Metode PERT ini digunakan untuk menghitung waktu tiap-tiap pekerjaan dari data yang diperoleh. Kemudian memasuki bab 4, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Dari pengumpulan data sendiri, saya lakukan dengan cara wawancara kepada pihak CV Arkain Bumi Serasi. Kemudian di sini ada tabel yang dimana berisikan WBS atau Work Breakdown Struktur, yang dimana berisikan elemen-elemen pengerjaan proyek pembangunan rumah 2 lantai ini. Kemudian ada durasi dari pengerjaan proyek tersebut, kemudian juga ada anggaran biaya. Kemudian pengolahan data ini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu ada metode CPM. Dari metode CPM ini yang pertama kali dilakukan adalah membuat jaringan kerja, yaitu dengan membuat predecessor yang dimana melakukan kaitan pekerjaan satu dengan yang lain. Kemudian sudah didapatkan jaringan kerja tersebut. Kemudian sudah didapatkan jaringan kerja tersebut, dilakukan perhitungan ES, CF, LS dan LF. Untuk perhitungan tersebut itu guna mengetahui optimal waktu durasi pengerjaan proyek. Di sini sudah didapatkan bahwa durasi optimal pengerjaan proyek tersebut adalah 192 hari. Kemudian dilakukan float guna untuk mengetahui aktivitas mana saja memasuki jalur kritis. Sudah diketahui bahwa aktivitas mana saja yang memasuki jalur kritis yang dapat dilihat di garis merah tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan metode PERT. Dari metode PERT sendiri, langkah awalnya adalah memperhitungkan waktu optimis, realistis, dan pesimis. Kemudian hasil waktu tersebut sudah dapat tertera di tabel tersebut. Kemudian dilanjut dengan mencari nilai waktu yang diharapkan dengan rumus TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Kemudian didapatkan hasil nilai yang diharapkan sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan nilai yang diharapkan, kemudian mencari seperti metode CPM pada sebelumnya, yaitu mencari ES, EF, LS, dan LF guna untuk mencari waktu optimal pada metode PERT ini. Dan
waktu yang optimal pada metode PERT sendiri ini adalah 191,7 hari yang dapat dikonversikan menjadi 191 hari, karena pada proyek sendiri ini apabila ada koma tetap dikonversikan ke bawah. Kemudian dari setelah menemukan waktu yang optimal, dilanjutkan memperhitungkan float yang dimana seperti metode CPM pada sebelumnya untuk mencari aktivitas mana saja yang memasuki jalur kritis dan sudah didapatkan yang ada di gambar tersebut dengan garis merah. Kemudian sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.